언제까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거 힘든 내 거 아닌 내 거라잖아 네 거 힘든 내 거 아닌 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Apriliani dari kelas FM23D. Di sini saya akan mengedukasi tentang mencegah flu dengan 3M. Halo teman-teman, musim flu sering terjadi tanpa kita sadari. Tapi jangan khawatir, ada cara mudah untuk mencegahnya, yaitu dengan cara 3M. Apa saja 3M itu? Yang pertama, mencuci tangan dengan air sabun, air mengalir, terutama setelah batuk, bersin, ataupun setelah memegang benda di tempat umum. Kuman penyebab flu bisa menempel di tangan. Jadi, pastikan tanganmu selalu bersih. Yang kedua, menjaga jarak. Hindari kontak dekat dengan orang yang sedang batuk atau flu. Jaga jarak minimal 1 meter agar droplet tidak menular ke kita. Ingat, menjaga jarak bukan berarti tidak peduli, tapi untuk menjaga perlindungan bersama. Yang ketiga, menutup mulut saat batuk atau bersin. Gunakan tisu atau siku bagian dalam, bukan tangan. Ini penting agar droplet tidak menyebar ke orang lain atau orang sekitar. Yuk cegah flu bersama dengan 3M. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa melindungi diri sendiri. Pengertian flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan atas, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu berbeda dengan pilek biasa karena gejalanya lebih parah dan biasa menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan sistem imun lemah. Selanjutnya, penyebab flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama, tipe influenza A, yaitu jenis paling umum dan bisa menyebabkan wabah besar. Yang kedua, tipe influenza B, yaitu menyebabkan gejala serupa, namun biasanya tidak menimbulkan wabah besar. Dan yang ketiga, tipe influenza C, yaitu gejalanya lebih ringan dan jarang menyebabkan penyakit berat. Selanjutnya, penularan flu. Flu menyebar melalui yang pertama, percikan air liur saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Dan yang kedua, menyentuh permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut. Selanjutnya, gejala flu. Gejala muncul secara tiba-tiba dan mencakup demam tinggi 38 derajat atau lebih, batuk kering, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, kelelahan ekstrim, menggigil, mual atau muntah, atau lebih umum pada anak-anak. Selanjutnya, faktor risiko. Beberapa orang lebih rentan terkena flu berat, yaitu anak di bawah 5 tahun, lansia umur 65 tahun ke atas, wanita hamil, orang dengan penyakit kronis, contohnya asma, diabetes, dan jantung, orang dengan sistem imun lemah. Selanjutnya, pengobatan flu. Tidak ada obat untuk menyembuhkan flu secara langsung, tetapi pengobatan bertujuan meredakan gejala, seperti istirahat total, minum banyak cairan,
obat pereda demam dan nyeri, contohnya paracetamol dan ibuprofen, obat batuk dan dekongestan, obat antivirus, contohnya oseltamivir dan zanamivir bila diresepkan dan diberikan dalam 48 jam pertama. Dan antibiotik tidak digunakan, kecuali terjadi infeksi sekunder bakteri, seperti pneumonia. Selanjutnya, komplikasi flu. Jika tidak ditangani dengan baik, flu bisa menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, infeksi telinga, sinusitis, memburuknya kondisi kronis seperti asma dan penyakit jantung, dan kematian pada kasus berat. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. Dan yang keempat, menggunakan masker. Selanjutnya, jangan tahan bersin. Menyekat bersin menyebabkan udara terperangkap antara paru-paru, merusak saluran mata, hidung, dan telinga. Rongga tekak juga akan retak atau ruptured. Gendang telinga pecah. Risiko saluran darah otak pecah. Selanjutnya, penjelasan. Ketika Anda sedang flu, pembuluh darah yang melapisi bagian dalam hidung dapat membengkak. Hal ini menyebabkan saluran napas yang Anda gunakan untuk bernapas menjadi semakin sempit. Sistem kekebalan tubuh Anda merespons dengan memproduksi lendir tambahan untuk menjebak kuman, tetapi lendir berlebihan ini menyumbat saluran napas yang sudah sempit, membuat tidak mungkin untuk bernapas, dan menyebabkan hidung tersumbat. Jenis-jenis flu. Ada banyak jenis flu yang perlu diketahui, mulai dari flu burung, flu babi, serta flu Singapura. Meski sekilas terdengar sama, ternyata jenis-jenis flu ini memiliki perbedaan yang harus diketahui. Yang pertama, flu Singapura. Penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam merah pada kulit dan dibarengi dengan demam tinggi. Flu Singapura adalah jenis infeksi menular yang terjadi karena serangan virus. Penyakit ini paling sering menyerang anak kecil, namun juga bisa terjadi pada orang dewasa. Pada dasarnya, flu Singapura adalah jenis penyakit yang tidak berbahaya dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Gejala yang muncul karena penyakit ini biasanya akan hilang dan membaik dalam waktu 2 minggu. Meski begitu, bukan berarti kondisi ini bisa diabaikan dan dibiarkan tanpa penanganan. Pasalnya, flu Singapura yang dibiarkan saja tanpa ada perawatan yang tepat bisa mengundang komplikasi penyakit yang serius, seperti meningitis, polio, dan bahkan kematian. Yang kedua, flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang terjadi karena infeksi virus H5N1 dan H7N9. Biasanya, virus tersebut ditularkan oleh burung ke manusia dan merupakan jenis virus influenza yang sebenarnya menyerang unggas. Virus flu burung menyerang unggas liar, namun juga bisa menyerang unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Virus flu burung bisa tertular pada manusia melalui sentuhan secara langsung dengan unggas yang terinfeksi, menghirup debu dari kotoran unggas, serta mengonsumsi daging atau telur dari unggas yang tidak dimasak dengan benar. Ada beberapa gejala yang sering muncul dan bisa dikenali sebagai tanda flu burung pada anak. Gejala infeksi flu burung yang sering muncul adalah demam tinggi, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, serta nyeri otot. Dalam tingkat yang lebih parah, infeksi flu burung juga bisa menimbulkan gejala berupa mual, muntah, diare, hingga konjungtivitas. Yang ketiga, flu babi. Flu babi adalah istilah untuk satu kondisi yang masuk dalam jenis influenza yang disebabkan oleh virus H1N1. Kondisi ini diberi nama flu babi alias swine flu karena gen virus yang menjadi penyebabnya mirip dengan virus influenza yang sering menyerang babi. Berita buruknya, virus baru yang terbentuk oleh gen dari berbagai virus bisa mengakibatkan penyakit pada manusia.
Kemudian bisa dengan mudahnya menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan vaksinasi influenza tahunan. Sekian edukasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.